Kalau aku sekarang ngerasanya gini, mungkin ada baiknya kita lebih fokus ke perkembangan film Indonesia. Jadi sebaiknya bagaimana mendekati wanita yang benar menurut kamu, Cil? Aku sekarang lagi suka banget Oke. tipe pendekatan tuh yang friends to lovers. Tapi ngeri gak sih saat transisi dari friends to lovers kan bisa ada kayak kemungkinan merusak hubungan yang udah ada? Makanya pertemanannya tetap diselipin sedikit-sedikit flirting. Oh. Ya, semuanya selamat datang di Barbar, podcast terbaru dari USS Fits. Dan hari ini gue sangat senang sekali duduk bersama satu orang wanita yang dia ini adalah tadinya artis cilik gitu ya, terus sekarang jadi artis remaja dan multi talenta sekali. Gue sudah duduk bersama Ashira Zamita di sini. Yeay. Itu dia. Yes, apa kabar, Hai Cil? Kabari, kabar baik alhamdulillah. Mantap ya. Ini lucu banget nailsnya. Thank you loh, tau nggak? Ini ada filosofinya. Apa artinya, apa? Pertama karena aku lagi suka banget sama New Jeans. Ah. Do you like New Jeans? Ini covernya Attention apa? Iya, yang Bunnies. Bunnies itu ya. Iya, terus sebenarnya belum pernah kan pakai nails warna biru, jadi filosofinya biar rezekiku mengalir seperti air. Oh, karena di tahun kelinci air ya. Oh, Gak penting ya? Penting, itu matters. Tapi ya ini kan manifesting dan Benar. afirmasi gitu-gitu lah. Betul, Oke. setuju. Terus ini kalau ininya cincinnya? Ini cincinnya sebenarnya emang aku tuh suka banget sih pakai gelang-gelangan dan aksesoris-aksesoris. Bikin sendiri? Enggak, Oh, beli. Cuman sekarang ngerasa jadi signature aja gitu, yang beats itu. Kayak Zara suka bikin ya, mut-mutan itu Nah, ya. kalau Zara dia emang aktivitas dia bikin, kalau aku enggak. Oke. Tapi bagus sih, aku suka sih. Aku suka bajunya segala macam. Thank you. Suits you well apa kayak. Hari ini sangat have fun banget Iya. vibes-nya, walaupun tadi agak bete sih. Bete banget sebenarnya Kak, maaf banget ya. Gak apa-apa. Ini macet banget, gila. Santai. Sumpah, mungkin ada warga Bintaro yang nonton di rumah kayak, can you relate? Gitu ya, emang sama sih, emang semuanya. Mungkin abis long weekend. Iya betul. Ashira atau Introduction. Cila yang kita panggil ini juga memproklamirkan dirinya sebagai wanita independen gitu. Dia senang banget nonton sendiri, makan sendiri. You must saw my TikTok. Iya. Dan gak ada yang salah dengan jalan sendiri. Kenapa kamu akhirnya nyaman dengan hal itu gitu? Sebenarnya itu ada trennya kan. Jadi aku ngelihat banyak banget orang-orang yang bikin tren itu tentang kita tuh bisa jalan kemana-mana sendiri. Karena selama ini orang-orang selalu mendiskreditkan kita-kita yang suka nonton sendiri, especially nonton film ya. Pasti sama mama papa aja aku tuh suka dianggap aneh, kayak ih kamu nonton sendiri emang nggak awkward, emang nggak punya teman, digituin. Sama papa kamu Iya dibilang gitu? kayak Oke. teman kamu kan banyak ya, kenapa nggak ajak aja. Sementara aku merasa kalau aku pribadi sih kan kalau nonton film itu biasanya pengennya khusyuk gitu ya, detail, apalagi mungkin kita kerja di industri ini juga mau ngelihat secara teknis. Kalau ada teman nonton tuh biasanya jadi fokus ke ngobrol, diskusi. Iya sih, kayak itu ya lucu ya gitu. Jadinya kayak atau nggak julid apa bercanda ada aja gitu. Jadi Iya. aku akhirnya suka untuk nonton sendiri karena merasa lebih masuk aja gitu ke dalam filmnya kalau buat nonton ya. Tapi kalau buat yang lain-lain, aku juga ngerasa bingung nih, orang-orang pada khawatir gitu ngelihat Gitu aku ya? jalan sendiri. Nah tapi kalau ngomongin soal kayak kamu dari yang gak kenal terus akhirnya jadi harus kenal supaya bisa bangun koneksi. Yes. Kayak ibaratnya orang yang terlibat di satu series, satu film yang Iya. tiba-tiba kok jadi cinlok segala macam. Itu tuh ada teorinya atau gimana? Sebenarnya bukan cinlok doang sih. Let's say persahabatan aku aja sama Naura disatukan oleh series My Nerd Girl kan. Oke. Serius, kita tuh benar-benar nggak pernah kenal sebelumnya. Tapi mutuals kan? Mutuals juga baru dan gitu. bukan kayak teman lama. Nah kalau kayak aku sama Shakira, kayak aku sama Zara sebelumnya udah kenalnya lama gitu. Jadi pas ada judul bareng ya udah tahu. Tapi kalau Naura kan benar-benar nggak pernah ketemu in person. Terus pada saat itu karakter aku juga harus menjadi sahabatnya dia. Yang dimana ini jadi nyambung nih ke tadi pertanyaannya Kabari, kenapa bisa ada cinlok gitu ya? Iya. Nah sebenarnya guys, ini tuh masih misteri ya. Kayak nggak ada rumusnya tertentu gitu. Kenapa sih orang bisa cinlok? Tapi berdasarkan hasil observasi aku sendiri, aku tuh nanya juga ke teman-teman. Ternyata banyak dari mereka yang menggunakan metode ketika gue sudah menjadi karakter, gue akan berpikir, merasakan, dan bertindak itu seperti karakter. So it's not me. Itu cuma hanya
meminjam badan dan raga dan rasa kita doang gitu. Sementara untuk semua output itu tuh outputnya si karakter. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang dia ini method banget gitu yang kayak pokoknya gue udah tahu nih A sampai Z-nya karakter gue. Kalau ketika pun gue merasakan jatuh cinta ke dia, maka yang jatuh cinta itu karakter gue bukan gue. Tapi kalau sekarang ngobrolin tentang upcoming film kamu gitu, Virgo gitu, menarik sekali gitu. Kamu menjadi drummer di satu band itu bersama si Zara dan juga Satin. Dan yang menarik perhatian rakyat netizen itu adalah kamu pakai kaos Godplan-nya Oza Rangkuti ya. Iya woy. Di situ ya. Aku nggak tahu kok itu jadi heboh sih. Iya, itu kan kaosnya Oza dulu nggak pernah ganti-ganti sebelum dia ketemu Erigo. Ya itu pakai Godplan doang dia. FYI kemarin aku ke Karen's Diner. Terus pakai baju Godplan juga. Salah satu orang di situ. Jadi aku merasa Godplan ini kayaknya lagi in banget ya. Kenapa kamu waktu itu akhirnya pakai itu gitu? Kayak apa ada statement sendiri gitu dari kamu? Aduh, pertama itu tuh baju dari wardrobe. Tapi waktu aku lagi fitting itu tuh sebelumnya sebenarnya kaosnya kaos band-band luar. Kayak Metallica, terus apa sih Rolling Stones gitu, The Rolling Stones gitu-gitu. Cuman karena kita takut kendala di copyright-nya, jadi akhirnya itu udah di fitting semua baju tuh diganti menjadi band-band Indonesia dan kita izin ke mereka gitu loh. Kayak ntar baju lo bakal dipakai ya. Salah satunya tuh ada Godplan, terus ada Kelelawar Malam. Oh iya, wow. Terus Seringai. Oh pakai kaos Kelelawar Malam. Pakai kaos Kelelawar Malam. Sangar kamu ya di itu ya. Oke, nice. Nah, menarik karena aku nggak pernah tahu band-band itu. Kalau Seringai udah basic sebenarnya. Iya, dan aku nggak pernah tahu band-band itu tuh apa. Sampai akhirnya aku menggunakan baju itu, terus karena aku penasaran, aku bilang gini, Kak, kenapa sih bajunya ini? Dia bilang, soalnya kan Monica itu memang kalau ngelihat background karakter ya, dia tuh suka musik-musik yang keras. Kayak drummernya tuh drummer yang tomboy lah. Double pedal gitu. Iya, kayak mungkin kalau di luar negeri sukanya Dream Theater atau Avenged Sevenfold gitu-gitu. Nah, akhirnya yaudah aku bilang, coba deh dengerin gitu band-band yang ada di kaos aku nih. Aku cek, ternyata suka dan bagus buat pendalaman ya. Akhirnya aku dengerin beneran tuh. Jadi playlist kamu ada Kelelawar Malam nih sekarang, ada Death Squad juga ya. Iya ada. Menarik ya. Buat menjadi si Monica itu. Kita tunggu Ashira crowdsurfing ya. tapi lucu banget karena disupport langsung sama Godplan-nya, so thank you Kak. Mantap. Jadi aku merasa honored aja sih. Respect ya. Jadi kita akan menemukan Ashira di skena-skena underground nih bentar lagi. Oh my god. Siapa tahu itu bisa menjadi pasar baru kan buat mempromosikan film Virgo and the Sparklings. Mungkin. Iya. Nah, kita ngomongin tentang rakyat Twitter nih yang suka sambat gitu ya. Banyak yang suka sambat kayak kok film Indonesia gini-gini aja sih, kok film Indonesia kayak kurang gitu. Ada yang suka bilang gitu, atau ada yang bilang kayak film Indonesia CGI-nya kacau nih gitu. Nah, itu pendapat kamu gimana sebagai pelaku di industrinya? Sebenarnya ya kalau ngomong jujur-jujuran, aku juga mungkin kalau tidak bergerak di industri ini pun akan berkomentar hal yang sama. Karena ya kita cuma ngelihat dari hasilnya aja, dan kita tuh membandingkan dengan film-film luar yang emang udah lebih resourceful, budgetnya lebih besar, budget produksinya. Tapi setelah aku bener-bener masuk dan tahu gitu ya detail produksinya kayak gimana, it's not that easy sih. It is really hard untuk bisa bikin film dengan CGI yang bagus gitu. Jadi kalau aku sekarang ngerasanya gini, mungkin ada baiknya kita lebih fokus ke perkembangan film Indonesia. Growth-nya bukan ke kok belum sebagus Marvel sih gitu. Tapi lebih ke alhamdulillah ya, tahun kemarin misalnya Gundala CGI-nya menurut gue 80, tahun ini Sri Asih 85. Kayak fokus ke itunya aja sih harusnya ya. Karena kan belum banyak juga gitu anak-anak negeri yang anak-anak negeri kayaknya SMA 28 gitu. Maksudnya anak-anak bangsa. Kamu anak-anak Alpus ceritanya. Anak-anak PJ gitu. Iya, PJ. Enggak. Maksudnya anak-anak bangsa kita tuh yang dikasih misalnya alat-alat teknologi yang memadai kan juga sebenarnya enggak gitu. Iya. Bahkan kita post pro pun sampai ke Thailand, sampai kemana. Jadi nggak bisa menyalahkan pelakon juga gitu. Toh buktinya kemarin kan udah dikasih filmnya CGI ya, menurut aku ya. Sri Asih CGI-nya oke loh. Tapi kan penontonnya ternyata tidak sesuai yang kita ekspektasikan. Kalau kita bikin film nih, terus nggak ada penontonnya, ibarat kata kita bikin konser, nggak ada yang mau beli tiket. Mau bikin konser lagi kan enggak. Jadi ya
menurut aku minimal disupport dulu lah. Karena kalaupun misalnya nanti itu ternyata banyak peminatnya, pasti investor pun akan mau nge-invest lebih gede. Iya. Jadi ngefeknya ke mana-mana gitu. Benar. Ya, cuman aku paham sih mungkin warga-warga Twitter ini ekspektasinya tinggi. Iya. Terus mereka pengen kita berkembang, pengennya kita nggak kalah sama film luar ya. Tapi untuk bisa mengalahkan film luar kan butuh proses. Oke, jadi appreciate Gitu. growth-nya itu ya, pesan Appreciate dari growth-nya. kamu ya. Menarik, bagus. Ya. Jawabannya bagus ini, dipotong di TikTok. Nanti pas film Virgo rilis. Aduh, bismillah semoga nggak salah ngomong ya. Enggak bagus. Tapi kita ngomongin tentang yang lagi rame juga diobrolin sama banyak orang, dan ini pertanyaan klasik gitu ya Apa? sebenarnya. Kamu kalau first date sama cowok lebih seneng split bill atau enggak? Kenapa sih nanyanya kayak gitu? Emang ini salah satu problematika utama anak remaja zaman sekarang. Problem. Really? Iya. Why? Ada cowok yang ngerasa pride-nya di situ, ada cowok yang ngerasa kayak gue pengen lihat inisiatif dari si cewek ini. Oke. Hmm. Masalahnya aku tuh jujur aku tuh nggak pernah pacaran ya. Masa? Demi Allah. Yang di maksudnya- With The Face waktu itu? Enggak, itu nggak pacar. Itu gebetan? Bukan juga, sahabat. Oh iya? Oke. Pernah nggak sih dengar Gemini ngomong kayak gini? Nggak tahu. Itu sahabat gue, kan biasanya kalau Gemini ketawa. Akal-akalan Gemini Enggak, ya sobat ya. Tapi beneran itu sahabat. Jadi aku tuh nggak pernah pacaran dari kecil tuh. Ya pacaran iseng-iseng doang lah, yang kayak emang serius, yang kemana-mana bareng diantar jemput tuh nggak pernah. Biasanya kalau diantar jemput ya sama sahabat, sama temen. Oke. Dan temen cowok aku juga banyak, temen cewek juga banyak. Nah biasanya kalau sama temen itu tergantung kan, kalau sama temen nggak ada gengsi-gengsi atau apa kan, misalnya kayak Tapi kan "Yaudah, ada gue dulu deh," temen yang gitu. indikasinya untuk ke hubungan tertentu gitu. Oh, yang minta dibayarin gitu. Maksudnya temen yang indikasinya untuk Oh, buat menjadi gebetan. iya gebetan. Nah, kalau aku anaknya fair banget ya. Heeh. Aku pasti akan nanya ke dia kayak, gimana ini, gue bayar kemana gitu. Misalnya mau transfer kah atau mau kiris kah? Gimana bacanya kiris nggak sih? Kris bacanya ya? Aku baca Kris sama bambanya dibilangnya kiris. Makanya Ya udahlah ya. aku juga salah bertahun-tahun kok. Jadi kayak mau transfernya lewat apa nih? Aku biasanya akan nanya. Nah kadang dia suka yang udah nggak usah, misalnya gue aja. Kan aku kayak, hah gila lo nggak enak, udah ntar yaudah tiket nonton gue deh yang beli. Nah, Gitu. Oke. Paling kayak gitu. Atau enggak kalau memang pengen dibayarin ya dibayarin sekalian. Karena kalau menurut aku ya, Heeh. kalau misalnya kita split bill, nanti transfernya segini ya, ntar lo transfer aja ke gue. Itu kalau di pertemanan masih lumrah. Iya. Tapi kalau ke gebetan agak malu gak sih? Oh gitu. Kayak transfer, mendingan kayak dari awal split aja. Gantian, lu bayar nonton, gue bayar makan gitu. Oh. Atau enggak kalau mau emang satu meja, dia bayarnya apa, aku bayarnya apa, itu malah kayak nggak apa-apa, kayak ya udah berarti gue bayarnya ini aja ya gitu. Lo bayarnya itu aja nggak apa-apa gitu. Oke. Karena kalau nomor rekening lo berapa sini gue transfer, kayak malu nggak sih? Kayak gitu. seolah-olah cowoknya materialistis banget, Oh, oke. takutnya gitu. Jadi sebaiknya bagaimana mendekati wanita yang benar menurut kamu, Cil? Aku sekarang lagi suka banget Oke. tipe pendekatan tuh yang friends to lovers. Oh, itu gimana? Aneh ya, tapi kayak aku tuh lebih nyaman untuk mengenal seseorang dalam konteks pertemanan. Karena menurut aku dari situ kita bisa tahu karakteristik orang itu aslinya gimana. Terus hal apa yang kira-kira nggak bakal kita dapetin kalau misalnya dia langsung mendekati kita sebagai gebetan. Karena pasti dia akan sugarcoat kan. Iya. Dia akan menutupi kayak, oh misalnya Cila sukanya apa, gue akan gini Setuju. sesuai kemauan Cila. Begitupun aku kalau ke cowok. Iya. Jadi ketika misalnya ini orang nggak aku sukain, aku tuh jadi lebih bebas jadi diri sendiri. Ketika dia suka sama aku, berarti dia emang udah suka sama aku yang banyak kurang-kurangnya juga gitu. Tapi ngeri gak sih saat transisi dari friends to lovers kan bisa ada kayak kemungkinan merusak hubungan yang udah ada? Makanya pertemanannya tetap diselipin sedikit-sedikit flirting. Oh. Enggak. Itu ya. Maksudnya gini, kita kan pertemanan tuh ada dua jenis ya. Ada pertemanan yang pure, Uh-uh. yang kayak ini najis, gue sih mau gue sampai kapanpun gue nggak akan mau nikah sama Iya, lo. iya. Ada pertemanan yang Kayaknya sabi juga lu iya gitu. kok kadang-kadang gue liat dia lucu ya. Ah, Tapi iya kayak bener. teman tapi ada tension nih. Iya. Nah, TTT itu teman tapi tension itu. Oh, TTT nih ya. Oke. 3T itu ya. Oke, 3T itu. Teman tapi tension itu di keep sampai kurun waktu yang tidak bisa ditentukan. Oke. Sampai akhirnya ada timing yang misalnya dia udah mulai
thank you banget ya lo udah jadi sahabat gue. Nah di situ baru tuh kayak masuk, oh iya nggak apa-apa. Oke. Lo hari ini kemana? Nah mungkin mulai di situ transisi kayak ngasih perhatian yang nggak kayak biasanya. Ada perkuliahan cinta dari Ashira Zamita. Enggak dong, tapi kan kalau kata orang-orang biasanya orang-orang yang menjomblo itu lebih baik dalam urusan percintaan, lebih jago. Karena apa? Coaches don't play. Oh iya benar. Bagus sekali. So terima kasih banyak sudah menonton Barbar episode Ashira Zamita. Saya Seru banget Akbari endingnya. dan Ashira Zamita. pamit sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Thank you for watching.